stem cell. Spesifik yaitu cultured meat, yaitu salah satu produk dari stem cell, di mana cultured meat ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pangan, karena diperkirakan bahwa di tahun 2050 penduduk dunia itu semakin meningkat. Maka perlu diimbangi dengan produksi daging yang juga cukup banyak ya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut. Maka jika kita manusia hanya mengandalkan daging konvensional atau daging dari hewan ternak, itu tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka dilakukanlah cultured meat atau in vitro meat, di mana daging ini dibuat di laboratorium tanpa harus menyembelih hewan ternak gitu ya. Terus benefitnya apa saja dari cultured meat ini? Dijanjikan bahwa kalau misalnya cultured meat ini bebas penyakit bawaan, karena seperti yang kita tahu bahwa bakteri-bakteri patogen seperti Salmonella, Escherichia coli itu bisa hidup di daging, sedangkan kalau misalnya di cultured meat ini bisa dicegah gitu ya pertumbuhan bakteri patogen tersebut. Kemudian pada hewan ternak juga, seperti yang kita tahu, hewan ternak itu contohnya seperti sapi, kambing, itu merupakan hewan ruminansia atau hewan yang mengkonsumsi rumput ya. Nah, untuk mencerna rumput atau selulosa itu memerlukan lambung khusus ya kalau misalnya hewan ruminansia itu. Nah, berdasarkan riset bahwa hewan ruminansia ikut sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca sekitar 37% dari seluruh emisi metana. Kenapa? Karena untuk mencerna selulosa ini, hewan ruminansia itu punya bakteri khusus di perutnya. Jadi ketika dia mengeluarkan kotoran, itu mengandung metana yang cukup tinggi untuk menghasilkan emisi gas rumah kaca. Jadi dengan segala kekurangan dari daging konvensional dan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan di masa depan gitu, makanya dilakukanlah si cultured meat ini atau lab growth meat. Oke, tadi dapat disimpulkan ya bahwa si stem cell ini khususnya kultur daging itu untuk menanggulangi misalkan kayak daging-daging yang punya bakteri, jadi lebih lebih steril, lebih murni ya. Oke, saya ingin bertanya nih. Jadi yang saya baca bahwa sel yang digunakan itu adalah myosatelit cell, benar? Di jurnal itu ternyata saya baca disebutkan bahwa sel induk embrionik belum ditemukan di daging sapi, babi, dan juga caprin dan juga ovrin. Nah, pertanyaan saya ini adalah sejauh ini tuh ada gak sih sejauh ini ada pada daging apa saja sel induk embrionik dapat digunakan? Dan juga apa perbedaan myosatelit cell dan juga sel induk embrionik kayak gitu? Kan macam-macamnya banyak nih selnya. Izin menjelaskan ya Ahmad ya. Jadi ya benar dari Ahmad bilang itu kalau di jurnal disebutkan kita menggunakan bisa dari stem cell embrionik atau juga bisa dari kita ambil selnya dari otot jaringan di hewan gitu. Tapi di jurnal ini kita lebih ke myosatelit langsung dari otot, nggak langsung dari embrionik karena keterbatasan di biaya. Ya itu biasanya lebih mahal kalau kita ambil dari embryonic stem cell. Terus abis itu apa sih perbedaannya dari embryonic stem cell sama otot jaringan sel dari otot jaringan itu? Jadi yang pertama stem cell itu yang embrionik itu masih bisa terdiferensiasi. Itu apa sih artinya? Jadi stem cell embrionik itu masih bisa berubah mengikuti sel lain ya. Jadi luas gitu dia, belum spesifik. Tapi kalau dari yang langsung dari otot myosatelit itu ya udah nanti dikultur akan menjadi serat dari otot juga gitu. Jadi lebih fokus gitu. Nanti kan kalau misalnya kita ngambil dari embrionik ternyata jadi jaringan misalnya usus ataupun jaringan syaraf itu kagak nggak bisa kita makan gitu. Bukan itu fokus dari kita. Oke, tadi juga dijelaskan ya bahwa metode ini menggunakan sebuah instrumen ya, bioreaktor, bener gak? Oke, nah pertanyaan saya adalah di jenis-jenis bioreaktor juga ada dua jenis, ada bioreaktor langsung dan juga ada bioreaktor perfusi. Nah, pertanyaan saya adalah untuk penelitian ini digunakan bioreaktor apa nih? Apakah langsung atau perfusi dan apa perbedaannya?
Terima kasih Ahmad selaku moderator yang telah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Di sini saya izin menjelaskan terkait instrumen yang telah digunakan pada jurnal ini, yaitu ada bioreaktor, sesuai dengan namanya bio, yaitu terkait dengan organisme, dan juga reaktor atau tempat terjadinya suatu reaksi. Nah, reaksinya apa? Di sini adalah reaksi culture cell, yang dimana tempatnya itu sudah kondisikan terkontrol dengan baik, entah itu pH, kelembapan, maupun nutrisi. Nah, betul yang tadi dijelaskan oleh Ahmad, ada 2 jenis bioreaktor di sini, yaitu bioreaktor perfusi sedang. Tapi di sini saya izin meluruskan bahwa bioreaktor perfusi sedang ini merupakan bioreaktor perfusi medium atau medianya, jadi bukan sedang. Nah, yang kedua itu ada bioreaktor perfusi secara langsung, yang dimana keduanya itu memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Nah, tetapi cukup penting dalam jurnal ini karena memang di tempat atau di instrumen ini, bioreaktor ini sangat penting sebagai wadah tempat perkembangbiakan sel tadi. Untuk yang bioreaktor perfusi medium itu dia lebih adanya dinding yang berputar, bejana yang berputar, di mana ketika bejana itu berputar, maka akan terjadi transport oksigen. Ya, jadi di sini perlu digarisbawahi adanya transport oksigen, di mana transport oksigen atau oksigennya itu sendiri sangat bergantung, sangat membuat selnya itu berkembang biak dengan sangat baik. Jadi di sini sel nggak bakal bisa berkembang biak tanpa adanya oksigen. Selain itu juga di bioreaktor perfusi sedang ini, karena dia berputar teman-teman semuanya, dia bisa pada akhirnya merendam sel tadi pada media yang nanti digunakan. Itu medianya ada ekstrak jamur, ada serum janin sapi, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia terendam di dalam media itu sebagai nutrisinya teman-teman. Nah, makanya ketika ketika sel itu dimasukkan ke dalam media yang bisa membuat dia berkembang biak, makanya dia lebih bagus. Makanya pada jurnal ini digunakan bioreaktor perfusi medium atau sedang ya di situ. Nah, untuk yang langsung, kenapa dia nggak digunakan? Karena di situ tertera akan adanya tegangan geser. Nah, kalau misalkan terjadi tegangan geser pada proses kultur jaringan sel itu, maka dia akan menyebabkan nekrotik sel. Nekrotik itu adalah sebuah kematian sel yang diakibatkan dengan faktor tertentu, berbeda dengan apoptosis yang sudah kita tahu ya. Nah, faktor tertentu itu apa? Yaitu oksigen tadi. Jadi kalau misalkan langsung ini dia nggak bisa menyalurkan oksigen dengan baik. Mungkin seperti itu, Ahmad. Oke, terima kasih Fauzan atas jawabannya. Jadi intinya adalah di ininya perputarannya ya, lebih minimal kalau misalkan si perfusi sedang. Oke, mungkin boleh di slide pro kontra, Re. Nah, di sini ada tulisannya bahwa penelitian ini menimbulkan pro dan kontra. Ini sangat identik sekali dengan bioteknologi, di mana bioteknologi itu biasanya selalu kontra dengan norma-norma. Nah, di sini saya ingin bertanya nih. Pertanyaan saya adalah apakah budidaya daging ini dapat mempengaruhi ekosistem hewan di dalam lingkungan? Di mana kita tahu bahwa kalau misalkan kita memakai kultur daging ini, otomatis kan sapi ini kan nggak akan disembelih ya. Maksudnya yang diambil kan hanya sapi, diambil selnya, bener nggak? Nah, jadi tidak akan ada pembunuhan hewan secara massal. Nah, itu kan pasti kan akan menumpuknya suatu hewan di dalam lingkungan kan. Nah, apakah hal tersebut mempengaruhi ekosistem? Dan selanjutnya, menurut kalian, apa urgensi terpenting yang memaksa budidaya daging ini harus diteruskan kayak gitu? Apa urgensinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab ya. Ini memang betul sekali karena bioteknologi itu pasti ada pro dan kontranya gitu ya. Terus terkait pertanyaannya tadi, apakah akan mempengaruhi lingkungan gitu? Menurut kelompok kami itu tidak akan mempengaruhi lingkungan terlalu signifikan. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan in vitro meat atau daging yang dikultur ini, itu tidak menjadikan penyembelihan hewan itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena pasti ada aja restoran-restoran yang pastinya memesan hewan-hewan ternak yang nantinya akan disembelih dan diambil dagingnya. Karena in vitro meat sendiri itu daging yang dihasilkan tidak bisa seperti daging steak contohnya seperti itu. Jadi yang bisa dihasilkan hanyalah seperti daging-daging cincang. Makanya kenapa
dalam beberapa demonstrasi in vitro meat ini, demonstrasi yang dilakukan adalah makanan yang menggunakan daging in vitro meat berupa daging cincang seperti hamburger. Maka dari itu ketika kita menggunakan in vitro meat ini atau metode ini, itu tidak akan mengganggu atau merubah lingkungan karena yang sudah dijelaskan tadi ya. Terus juga kita pasti sebagai muslim ya, orang-orang Islam itu pasti juga akan melaksanakan penyembelihan. Jadi pasti ada aja ketika hewan-hewan ternak ini dibutuhkan pada acara-acara tertentu. Jadi itu untuk apakah jawaban dari apakah berpengaruh pada lingkungan atau tidak gitu ya. Terus untuk urgensinya tadi bisa sudah dijelaskan oleh Sheila sebelumnya gitu ya, karena daging ini merupakan sumber protein, kemudian juga daging juga ada beberapa yang dapat menyebabkan penyakit dan sehingga ini yang menyebabkan para peneliti untuk mencari solusi atau alternatif dari daging asli atau konvensional seperti itu. Jadi ini sangat sangat penting karena juga mengingat diprediksi bahwa tahun 2050 pengkonsumsian daging ini akan melesat lebih tinggi daripada sebelumnya. Apakah cultured meat ini bisa diterapkan di Indonesia dan gimana halal haramnya gitu ya? Berdasarkan dari yang saya baca, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu masih terbilang jarang ya untuk in vitro meat ini. Tetapi tadi saya baca bahwa dari MUI sendiri, Majelis Ulama Indonesia mengumumkan pada 24 November 2022 bahwa hukum daging kultur atau daging in vitro itu haram apabila diproduksi dari daging yang najis yang memang tidak bisa dikonsumsi oleh Muslim seperti daging babi gitu. Tapi ada syarat-syarat tertentu untuk menghalalkan daging in vitro ini. Contohnya adalah diproduksi dari sapi, dari ayam yang memang hewan yang bisa dimakan oleh Muslim. Kemudian syarat lainnya adalah tidak mengandung darah atau serum darah. Pokoknya yang Muslim kan nggak boleh makan darah ya. Jadi menghindari hal-hal tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa in vitro meat ini tuh halal gitu. Kemudian apakah bisa diterapkan di Indonesia? Tadi sempat menemukan bahwa kalau misalnya di Syariah dan di Kuwait itu sudah benar-benar dikeluarkan fatwanya bukan fatwa, maksudnya dikeluarkan pernyataannya bahwa in vitro meat ini halal gitu. Bisa dikatakan bahwa diperbolehkan bila di waktu yang kepepet gitu. Kayak misalnya tidak sulit didapatkan gitu daging konvensional seperti hewan ternak gitu, jadi diperbolehkan untuk in vitronya gitu. Jadi syaratnya adalah ya diperbolehkan apabila tidak didapatkan atau tidak mencukupi kebutuhan manusia dan juga tidak mengandung hewan-hewan yang memang diharamkan oleh Muslim.